Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainab Adam. Saya dari kelas 4D. Saya akan mempresentasikan materi tentang pembangunan di bidang sosial budaya. Yang pertama, aspek utama sosial budaya. Bahasa sebagai identitas bangsa. Bahasa nasional seringkali menjadi salah satu simbol utama identitas kebangsaan Indonesia. Kebangsaan bahasa tersebut digunakan sebagai alat komunikasi resmi di dalam negara dan menjadi ciri khas yang membedakan suatu bangsa dari bangsa lain. Contohnya, bahasa Indonesia adalah bahasa nasional Indonesia, menjadi simbol persatuan dan kesatuan bangsa. Yang berikut, adat istiadat dan tradisi. Kultur adalah segala sistem nilai, norma, kepercayaan, dan semua kebiasaan serta adat istiadat yang telah mendarah daging pada individu atau masyarakat sehingga memiliki kekuatan untuk membentuk pola perilaku dan sikap anggota masyarakat. Yang berikut, persepsi tentang kekuasaan. Konsep kepemimpinan dan kekuasaan mempunyai hubungan yang erat. Bahkan seringkali orang menganggap bahwa kepemimpinan adalah identik dengan kepemimpinan adalah identik kekuasaan. Memang seorang pemimpin dapat menggunakan kekuasaannya sebagai alat untuk mencapai tujuan pribadinya maupun kelompoknya. Namun sebetulnya kepemimpinan dan kekuasaan memiliki perbedaan. Yang berikut, hubungan dengan alam. Locus of control adalah istilah yang mengacu pada persepsi individu tentang pengendalian pribadi, khususnya berkaitan dengan kontrol atau atas hasil-hasil yang penting. Benson et al. 2005 berpendapat locus of control mengacu pada keyakinan seseorang tentang bagaimana upaya individu dalam mencapai hasil yang diinginkan. Yang berikut, pandangan tentang peranan wanita. Pengakuan atas persamaan kaum pria dan wanita dalam kehidupan bermasyarakat merupakan fenomena sosial yang relatif baru. Di kebanyakan masyarakat, emansipasi wanita bahkan belum terjadi. Yang berikut, sistem keluarga besar. Seperti telah diketahui, dalam berbagai masyarakat dikenal dua tipe, yaitu keluarga, yaitu nucleus family system dan extended family system. Dalam sistem keluarga ini, suatu keluarga hanya terdiri dari suami, istri, dan anak-anaknya, termasuk anak biologis dan anak angkat. Yang berikut, golongan-golongan masyarakat. Golongan tradisional. Golongan tradisional merujuk pada kelompok masyarakat yang masih memegang teguh nilai-nilai, norma-norma, dan praktik yang telah ada sejak lama. Mereka cenderung mempertahankan tradisi dan adat istiadat yang diwariskan secara turun-temurun. Yang berikut, golongan modernis. Golongan modernis dalam pembangunan di bidang sosial budaya merujuk pada kelompok masyarakat yang lebih terbuka terhadap perubahan, memperhatikan perkembangan zaman, dan mengadopsi nilai-nilai progresif. Yang berikut, golongan ambivalen. Sesungguhnya keberadaan golongan ini tidak diinginkan dan dalam suatu masyarakat. Dikatakan demikian karena keseluruhan ciri-cirinya menunjukkan sifat yang oportunistik dan bahkan menjadi parasit di masyarakat. Tindakannya salah didasarkan pada untung rugi bagi diri sendiri. Yang berikut, wahana utama pembangunan sosial budaya, yaitu pendidikan formal. Pendidikan formal berlangsung secara berjenjang mulai dari kanak-kanak hingga pendidikan tinggi. Para pakar pendidikan mengatakan bahwa pendidikan formal biasanya berlangsung di sekolah dan sasaran utamanya adalah mengalihkan pengetahuan dari pendidik kepada anak didik. Yang berikut, pelatihan sebagai aspek pendidikan formal. Upaya mencerdaskan bangsa tidak terbatas hanya ada pada penyelenggaraan pendidikan formal. Kegiatan yang tidak kalah pentingnya adalah pelatihan yang sangat beraneka ragam. Pelatihan merupakan upaya untuk mengalihkan keterampilan dari pelatih kepada para peserta pelatihan. Yang berikut, pemberantasan buta huruf. Tingkat pendidikan rata-rata warga masyarakat di negara-negara terbelakang masih rendah, dan bahkan tidak sedikit warga negara yang masih buta aksara. Upaya memberantas buta aksara harus dipandang sebagai bagian dari keseluruhan pendidikan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.